Pembahasan tentang zakat. Kata beliau, ketahuilah bahwa saudara-saudara sekalian, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mensucikan diri dari menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mengerjakan sholat dan tidak mengutamakan kehidupan dunia di atas kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Bahwasanya kata beliau, zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5 Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara salat dan zakat dalam kitab yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Jadi kata Allah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi kalian tentu kalian akan mendapatkan pahala di sisinya. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi masalah zakat yang sebelumnya adalah kita membahas daripada permasalahan baik sholat fardu, sholat Jumat, dan sholat-sholat daripada sunnah-sunnah yang lainnya. Baginda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, bunil Islam khamsa. Jadi Islam itu terdiri daripada 5 pokok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa ita'uz zakah wa shawma ramadhana wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi setelah kita disuruh oleh Allah menunaikan daripada salat, mendirikan daripada salat, wa atuz zakah, maka kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menunaikan daripada zakat, tapi dalam tanda kutip bagi yang mampu. Nah, tanda kutip bagi yang mampu. Tapi bagi yang mampu pulang, bila dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka ancaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang yang tidak mau mengerjakan atau mengeluarkan zakatnya, maka sangat sedih, sangat kuat, sangat pedih. Bahkan diumpamakan nanti di hari kiamat itu zakat yang dia tidak mau keluarkan akan menjadi ular. Yang ular itu akan memakan daripada diri orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi berbalik, artinya harta yang dia tidak mau dikeluarkan ketika dia hidup, maka akan menjadi musuh dia nanti di akhirat. Ya, jadi ular kan. Jadi ular, bahkan perlahan-lahan ular itu akan memangsa daripada orang yang tidak mau mengeluarkan daripada zakat tersebut. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang hamba-hamba yang beriman, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Jadi bukan artinya kebanyakan manusia ini apabila sudah diberikan amanat oleh Allah, diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasa bahwa rezeki yang dia dapatkan, harta yang dia dapatkan itu usaha dia. Karena ingat lagi bahwa di situ ada pertolongan Allah. Lupa di situ ada amanat Allah.
lupa segala-galanya, bahwa dia nanti kembali akan kepada Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami berserah diri, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Lupa lah. Jadi apabila sudah diberikan harta sedikit, kekuasaan, diberikan jabatan, mereka lupa bahwa itu adalah amanat, itu adalah titipan. Jadi seakan-akan mereka berpikir ini usahaku, ini ikhtiarku. Kada ingat lagi bahwa situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan. Ada orang yang mereka tuh usahanya sama-sama, mulai merintis sama-sama usahanya, yang digawi gawiannya sama. Tapi kenapa kadang-kadang kita lihat satu berhasil, satu kada? Satu berhasil luar biasa, yang satu makam bukannya berhasil, malah nang ada hutang sana sini. Kenapa? Karena bagian daripada rezeki yang Allah bagikan tuh masing-masing berbeda. Ada bagiannya banyak, ada bagiannya sedikit. Ada juga orang yang kita lihat kadang-kadang sembahyang kada, puasa kada, bahkan melakukan maksiat banyak, tapi rezekinya bertambah rezekinya. Yang sembahyang rajin, yang puasa rajin, yang beramalan rajin, malah masih bisi hutangnya lagi, rumah masih menyewa. Kadang-kadang untuk kita perhatikan, kenapa di zaman Nabi Musa Allah telah mengingatkan, ujar Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, nanti engkau akan melihat orang yang tidak melakukan ketaatan kepadaku, yang dia melakukan maksiat, tapi kehidupannya enak, dunianya enak. Tapi orang yang melakukan ketaatan kepadaku malah dunianya sakit. Itu semenjak zaman Nabi Musa sudah dikatakan oleh Allah kepada Nabi Musa. Makanya lihat sekarang, kita perhatikan, kita kada usah nang di antara buhan kita aja dulu. Antara kita sebagai Muslim lawan non Muslim. Lihat di Banjar tuh bisa dihitung, nang rumah di pinggir jalan tuh nang ampun Muslim bisa dihitung. Wah ini sudah tahu di sinilah di Merabahan, hampir semua sudah nang diisi tanah di pinggir jalan utama itu warga non Muslim, bukan pemeluk agama Islam. Kenapa? Karena dunia ini ampun mereka, milik mereka. Sedangkan dunia kita bagi orang yang beriman, uji Nabi Muhammad adalah sijin, penjara. Ada batasan-batasannya. Maka jangan heran kita bila kita berpatokan kepada itu, jangan ada sembahyang, nyaman aja hidupnya, itu kada puasa, kada usah nang buhan kita. Tuh orang yang kada sembahyang sama sekali, nang kada beriman lawan Allah, kada mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, nyaman hidup mereka. Memang sudah Allah berikan pilihan. Bila mereka hendak dunia dapat. Sedangkan kita dunia ini ada pilihan. Ujar Allah, ujar Nabi Muhammad, apabila kalian memilih dunia, otomatis akhirat kalian sedikit. Kebalikannya, apabila kalian memilih akhirat, maka dunia kalian sedikit. Nah, hendak mana kita pilih? Kita pasti disuruh memilih, hendak ada duanya nyaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu khususnya untuk orang-orang tertentu. Nang dunianya nyaman, akhiratnya nyaman.
Tapi kebanyakan kita ini disuruh memilih hendak nang mana, hendak dunia nyaman kah atau akhirat nang nyaman. Dunia yang nyaman fana, hancur. Akhirat yang nyaman abadi, kekal. Nah, hendak nang mana? Hendak nang lawas kah, hendak satumat? Kebanyakan manusia ini hendak nang nyaman tapi satumat. Itu kebanyakan. Nah, satumat tapi nyaman itu nang dipilih. Nah, kada hendak memilih nang lawas nyamannya kada mau. Kenapa? Karena bila hendak nang nyaman lawas tuh ada aturannya, ada syarat-syaratnya. Ikam harus ini, harus ini, harus ini. Bila hendak dunia nang satumat, nah, dia kada beraturan lagi. Tanah orang ambil, sudah selesai. Ya Allah, duit masjid bawa, selesai. Lah, dia kada tahu aturan. Tapi kalau kita hendak akhirat yang abadi, yang kekal, nyaman setarusan, ada aturannya. Aturannya apa? Ya termasuk kita menunaikan zakat gitu. Makanya Islam lah pondasinya 5 tadi itu, syahadat, sholat, puasa, zakat, ibadah haji bila mampu. Jadi kadang bisa, oh aku sholat aja bolehlah kada berzakat, kada kawa. Oh aku puasa aja, lawan sholat aja kada berzakat, bolehlah. Kada kawa, harus. Bila sudah inya beriman kepada Allah, maka ada aturannya. Aturan pertamanya apa? Wajib dulu sholat. Nah, aturan keduanya setelah dia wajib sholat, wajib dia berpuasa. Setelah dia wajib berpuasa, wajib pulang menunaikan zakat. Bilanya mampu pulang, wajib menunaikan ibadah haji. Itu aturannya. Pada kawa, aku sholat aja nah. Puasa aja, berzakat aja, tapi aku kada hakun naik haji, pada aku mampu, ada kawa. Lah, aturannya ada. Mampu, tapi kada mau naik haji. Ini lebih lagi oleh Nabi Muhammad mengatakan orang seperti ini, ujian Nabi Muhammad apa? Jangan pernah datangi daripada musola kami. Artinya jangan pernah datang ke tempat-tempat ibadah kami. Jadi berat ini masalah kita zakat ini, termasuk apabila kita tidak menunaikan, termasuk ancaman Allah itu luar biasa kepada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yutuna zakat wa yuti'ullaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Dan orang yang beriman ujar Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minu wal mu'minat, baik laki-laki dan juga perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, yang mereka menyuruh kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah daripada perbuatan mungkar. Wa yuqimunas shalah, tunaikan salat, dirikan salat. Wa yutunaz zakah, dan tunaikanlah zakat, keluarkan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulahu, dan taatlah dia kepada Allah dan juga Rasulnya. Ulaika sayarhamullahu innallaha azizun hakim. Bila orang sudah taat kepada Allah, dia menunaikan salat, dia mengeluarkan zakat, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Man kana yu'minu billahi yawmil akhir fayu'addi zakata malihi. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menunaikan zakat hartanya. Nah, jadi Rasulullah sudah Al-Quran menyuruh, bagi Nabi kita Muhammad juga menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat. Wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnatun
wa annallaha indahu ajran azima. Ujar Allah, Pak, dan ketahuilah annama amwalukum, harta-harta kalian, harta-harta kamu, wa auladukum, dan anak-anak kalian, anak-anak kamu, fitnatun, ujian. Jadi harta kita, anak kita ujian. Wa annallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya apabila kita bisa mengemban amanat itu, maka pahala Allah yang sangat besar akan kita dapatkan. Maka anak kita harta ujian, fitnah. Makanya harta yang rezeki kan kemalam ada pada sampat semalam. Rezeki, katakan rezeki itu ada terbagi 4. Imam Ghazali membagi 4. Ada rezeki yang dijamin 1. Ada rezeki yang dibagikan, ada rezeki yang dimiliki, ada rezeki yang dijanjikan. 4 deh. Nah, yang dijamin, dibagikan, dimiliki, dijanjikan. Rezeki yang dimiliki itu bisa kita dapatkan dengan kita ikhtiar usaha, tapi semuanya atas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang kita miliki sifatnya pun hanya sementara. Sifatnya hanya sementara. Bisa rezeki itu, nikmat itu, harta itu mendahului kita, atau kita yang mendahului daripada harta itu. Paham Bian? Pahamlah masalah ini. Nah, harta bisa, harta itu mendahului kita atau kita nang berdahulu. Maksudnya harta itu bisa meninggalkan kita atau kita nang berdahulu meninggalkan. Bisa kita mati, maksudnya bisa kita mati berdahulu atau harta itu habis berdahulu. Nah, jadi kadang-kadang harta itu abadi, kadang-kadang harta itu ada, kitanya nang mati, pindah ulang ke pemilikan ke siapa? Ahli waris ulang. Jadi amanat tadi berkaitan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun. Hartamu, anak-anakmu, ujar Allah, adalah fitnah, ujian. Nah, ujiannya bagaimana? Harta sifatnya sementara. Bila kita bisa amanat itu kita jaga, artinya apa? Kita jaga benar-benar, maka harta ini akan kita bawa sampai ke akhirat. Dan kita jaga amanat Allah berikan, dapat nikmat, dapat harta, sumbangkan ke masjid. Dapat nikmat, dapat harta, bangunkan ke pesantren, sumbangkan ke majlis. Ini harta yang akan kita bawa ke akhirat. Tapi kalau kita kada bisa menjaga, harta ini kada bisa kita jaga, maka akan menjadi fitnah tadi, ujian yang luar biasa. Ini kan menjadi hujah tadi, apalagi sampai harta yang kita punya kada kita keluarkan zakatnya, tambahnya bertambah kenan. Makanya kan khusus bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ini, nerakanya khusus kenan. Neraka hutamah namanya. Neraka khusus bagi orang-orang yang kadang mau mengeluarkan zakat. Kada hakun kita ke sini dan kada hendak. Kita hendak ke dalam surga semuanya. Nah, tadi artinya sementara semuanya titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki sementara. Bisa hartanya habis atau kita nang berdahulu habis. Ada nang abadi, ada. Bagaimana harta yang kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita, bisa menjadikan satu keberkahan? Ya tadi itu, dengan ilmu tadi itu. Ilmu harus kita cari ilmunya. Bagaimana tentang bab zakat? Bila sudah mengetahui, cepat-cepat keluarkan, jangan ditunda-tunda. Semakin lama menunda-nunda, maka makin sakit ya.
Semakin sakit bila menunda-nunda daripada zakat tersebut. Allah. Wailul likulli humajatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yasabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah. Ini nerakanya hutamah. Ujar Allah, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Satu lah, yang pengumpat penyela lah, sedikit-dikit menyambati orang, sedikit-dikit bamamai. Allazi jama'a malahu wa 'addada, yang dia mengumpulkan harta lagi menghitung-hitungnya. Dikumpulkan, dihitung-hitung, tapi zakat kada dikeluarkan. Dihitung aja. Saling menghitung, baru dia kulah aja. Lah. Banyak banget sekali zakatnya nak keluar. Ya Allah, misalkan dia berhitung berapa? 1 juta. Kalau 2,5% itu zakatnya berarti 25.000 1 juta. Nah, itu bila 1 juta. Ini misalnya 10 triliun BC. Kalau 10 triliun berapa tuh lah? Sa-M aja 25 juta sudah zakatnya sa-M. Kalau sa-M 1 triliun 1.000. Nah, 25 juta kali 1.000 berapa? 2,5 M, 1 triliun. Kalau 10 triliun berarti berapa? 25 miliar. Zakat aja hitung-hitung, sayang 25 miliar ini aja. Padahal sedikit benar daripada 10 triliun tuh, tapi dihitung-hitungnya terus. Sayang aja. Kamu 25 M di sini. Gana majelis ini 25 M. Ya lah. Mun ada tuh orang menyumbang 25 M sakit majelis ini lah. Sampai kita ulangkan ke jembatan seberang situ kita. Ya Allah. Menduitnya labihan juga. Tapi jadi hitung-hitungnya akhirnya ya sayang. Nah, korun tuh kayak itu. Sekali menghitung jumlah daripada zakat yang dikeluarkan, lalu kada hakun. Ini usahaku seorang ya korun. Gawianku seorang, kada ingat lagi semua itu pertolongan daripada Allah. Nah, makanya jangan pian kada saja jauh. Nang nyata-nyata aja itulah. Ini sama-sama menjual pentol. Di Banjar tuh kancak bersusun 3 pentol loh. Ya Allah. Nah, bersusun. Ada nang rame, ada nang kada, ada nang dulu habis, ada nang sampai jam 1 malam di Banjar tuh ada aja nang masih berjualan pentol. Kan? Artinya apa? Rezeki ini masing-masing. Ya, padahal usahanya sama, pentolnya sama dijual. Kalau pang pentol mau dijual nang 1.000, nang kayak gelas nih gandalnya kada juga. Hampir sama, bulatannya nang kayak itu aja juga. Nah, tapi ada orang nang ke-7, ada nang kada, macam-macam tergantung anunya tadi. Nah, di situ rezeki Allah tuh sudah menampakkan kepada kita nilai lain. Nah, ada usah pian nang bebuhan pian bertanam tuh. Ya lah. Nang bahuma tuh. Nang dihumai sama tanahnya juga. Ya lah. Banihnya sama aja juga. Tapi kenapa beda-beda hasilnya? Kalau ada yang dapat sabalik, ada yang dapat 2 balik, ada yang 3 balik, ada yang lebih, macam-macam karena bagiannya masing-masing beda. Kadang sama, amun sama semuaan ya. Kita bedang sanak tuh bagiannya aja beda-beda loh. Ada yang bedang sanak tuh nyaman, ada nang saikong sakit benar, ada nang saikong babayinya bernapas. Berhutang sana sini tadi bernapas tuh ngaranya. Kalau berarti masing-masing amun nyaman semuaan bedang sanak tuh tapi akur lagi sudah. Nah, ada hubungan lagi, Mbak. Kadada nang undang sanak ini mendengar nang anak minta bantuan, kadada. Tapi karena rezekinya masing-masing datang kena ading ka minjam duit pang ka lawan nang undang sanak tanyaman meh. Ka 2 hari ka sudah kada beiwak di rumah ka.
Ya Allah. Ngarannya dang sanak hakon ya Allah. Datang pulang saya kundang sanak kak. Ya Allah. Nah itu pang berkahnya tadi. Ngarannya bedang sanak tuh amun nyaman semuaan kan ada lagi nang tolong menolong. Masing-masing jedang sanak tuh ya Allah. Nah, itu berkahnya. Makanya rezeki itu masing-masing beda. Nah, ada orang tuh bedang sanak pulang ungut aja, tapi rezeki nyaman. Nang saya ini bilang mulai bersubuhan hari sudah begawi sampai malam ya kayak itu aja hidupnya. Nang sanak nih kadang, ya Allah, jam-jam 9 turun dari itu aja ke warung lo singgah. Nah, singgah ke warung sejam 2 jam hanya begawi. Tapi rezekinya nyaman. Bagiannya memangnya nyaman sudah. Nah, bagian-bagian inilah yang kadang-kala kita protes sama Allah kadang-kala. Nah, makanya ujar Nabi Muhammad SAW yang masalah rezeki ini, walaupun dia melakukan dengan ketaatan, maka tidak akan menambah rezekinya. Ini rezeki yang dijamin sudah oleh Allah. Walaupun dia melakukan kemaksiatan, tidak mengurangi daripada rezekinya. Buktinya apa? Tumbuhan non-Islam dah. Ini sembahyang kada, puasa kada suah apa-apa, rezeki nyaman pada Tuhan kita. Karena sudah dijamin oleh Allah. Bukan Yahudi tuh harat otak Tuhannya tuh. Ada yang menyembah kepada Allah, maulid baginya kada sama macam maulid. Lah, tapi lihat kehidupan mereka lebih baik daripada kita. Karena memang sudahnya memilih dunia. Bila orang milih dunia itu bang sementara tuh bang. Tapi kita milih akhirat. Bila akhirat aturannya ada, ya termasuk dengan tadi zakat. Man kana yu'minu billahi yaumil akhir ujar Nabi Muhammad fal yu'addi zakata malihi, maka keluarkanlah zakat daripada harta-harta kalian. Bila kalian itu beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Ketahuilah bahwasanya setiap yang sholat, puasa dan pergi haji tetapi tidak menunaikan zakat, maka Allah tidak menerima sholatnya, tidak menerima puasanya, dan juga tidak menerima hajinya. Itu janjinya. Bilanya biar pian sembahyang, biar pian puasa, biar haji bilang setiap setahun sekali, umrah setengah bulan sekali. Setengah bulan sekali berarti berapa? 24 kali setahun. Tapi kada hakon menunaikan zakat. Bahasa Indianya apa? Nehi. Kada diterima oleh Allah. Puasanya kada diterima. Salatnya kada diterima, hajinya kada apa? Karena ini wajib. Bila wajibnya kada kawat tawar-menawar. Harus ditunaikan, hanya bisa dapat. Jadi ingat, biar puasa kada beampihan puasa. Ya Allah, kada beampihan tadi. Puasa Nabi Daud modelnya, nah kada beampihan. Hari ini puasa, esok kada. Hari ini puasa, esok kada. Tapi kada berzakat, kada terima puasanya. Haji, tiap tahun naik haji. Sampai nang bila datang tamu, umanya ambilkan gelas nang kita haji ke 6 kali umanya. Datang pulang saya kong tamu, umanya ambilkan air jam-jam nang haji ke 8 kali kita. Tapi gak ada berzakat. Percuma semua. Hajinya kada terima, puasanya kada terima, sholatnya kada terima. Hal itu disebabkan amal-amal ini saling berkaitan satu sama lain. Allah tidak menerima orang yang mengerjakan sebagiannya saja hingga ia kerjakan seluruhnya sebagaimana diriwayatkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada mau nang rukun Islam itu kada kawan di otak-atik sudah. Semuanya harus saling berkaitan. Kada kawan nang aku sembahyang aja.
tapi kada hakun puasa. Oh, kada kawa aku puasa aja, sembahyang aja, tapi kada berzakat, kada kawa. Saling berkaitan semuanya. Bilanya satu udah tinggal, semua ditolak. Nah, satu kada digawe, semua ditolak, kada diterima. Kan rugi kok. Sudah uyuh-uyuh kita. Sembahyang sudah, berzakat sudah. Ya, haji tiap tahun, tapi kada hakun puasa sudah, haji tiap tahun, tapi kada hakun berzakat, kada main. Kada terima oleh Allah. Jelas sudah. Makanya jangan tahu umat nang ada kena nang aku kena menjaminnya zakat ikamnya. Apa salat ikam pun menjaminnya, puasa ikam kada aku menjaminnya, ikam ada lagi puasa bayar lawan aku. Kaamput. Siapa yang menjamin amal masing-masing? Auladukum amwalukum, itu kita semua kena kita bertanggungjawabkan amal kita tanggung jawab semua kepada Allah. Ada yang menjamin, ini aja kada dijamin. Ini aja kada dijamin lagi. Ya Allah. Kenapa? Oh, hangit ya? Oh, hangit ya. Nah, jadi jangan terumpat-umpat kue ini. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad. Itu aja kita. Nah, contoh kita, uswatun hasanah kita Nabi Muhammad. Pernahkah terdengar Nabi Muhammad kada sembahyang? Pernahkah Nabi Muhammad kada puasa? Pernahkah Nabi Muhammad kada berzakat? Itu aja kita patokannya. Bila sudah ada pernah kada sembahyang, ayuha, pian kada sembahyang kada apa? Alasan pian Nabi Muhammad kada sembahyang. Awak. Pian kada puasa, alasan pian apa? Nabi Muhammad kada puasa. Awak alasannya. Tapi nang contoh kita nih kada pernah menggawe itu. Nah, salat kada pernah beliau tinggalkan, puasa kada pernah beliau tinggalkan, zakat kada pernah beliau tinggalkan. Ya Allah, haji beliau kerjakan. Timbul ada ini menjamin. Nah, nyata keramput sudah. Nyata keramput, jangan terumpat-umpat. Nah, itu bukan membawa pian ke surga, malah membawa pian ke neraka. Nah, jangan terumpat-umpat. Murah. Nah, murah benar bila bayar tuh murah. Coba pirakan, bayar berapa juta? Umroh Jawa ini 35 juta, 40 juta. Ada menawarkan non pian 10 juta bayar aja masuk surga, karamput. Ke Mekah aja larang, ke surga 10 juta nyata karamput. Kita logikanya kayak itu aja sudah. Coba pian pikirkan. Nah, ke Jakarta aja ziarah Wali Songo aja berapa? Yalah. Nah, timbul ada menawarkan, ayo bayar 5 juta aja, aku jamin surga. Nyata sudah berdusta. Ayo bujuran itu kada mano. Kita perbandingan naik haji, naik haji ini berapa aja? Naik mana lah? Masih lagi rapat 69 juta, naik 29 juta, biasa 40, naik 29 juta, lagi dianukan nih. Nah, haji aja 29 juta, haji, surga misalnya 10 juta, nyata keramput sudah. Orang nang bahaji belum tentu surga. Yalah. Orang nang bahaji dia menunaikan haji belum tentu surga. Ini 10 juta orang menjamin surga, nyata karamput. Nah, kayak itu aja. Padahal kan lah guru-gurunya Uja Habib Salahuddin padahal keramput. Nyata sudah itu berdusta. Sampai mana tadi? Sampai keramput tadi lah. Begitu pula tidak wajib kecuali dalam waktu yang tertentu. Dapat ke situ. Ketahuilah bahwa zakat itu tidak wajib kecuali dalam lain di atasnya. Jadi hal itu disebabkan amal-amal ini saling berkaitan satu sama lainnya. Allah tidak menerima dari orang yang mengerjakan sebagiannya saja,
hingga ia kerjakan seluruh daripada perintah Allah sebagaimana yang diriwayatkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya zakat itu tidak wajib kecuali dalam harta tertentu, karena semuanya diwajibkan dan tertentu aja, yaitu nisab dari emas dan perak satu lah, yang wajib. Nah, bila pian bisi emas bisi perak wajib zakat, cuman ada pulang nisabnya, ukurannya. Bila bisi ini wajib, bila emas sekitar 83 gram, bila biar bisi 83 gram wajib zakat. Kalau bisi 5 gram kada wajib, kan sebetakon mun 5 gram. Ulun bang bib 80 gram kada usah betakon, kada sampai lagi. Bila lebih 80, bila pas 83 gram wajib. Nah, perak sekitar berapa? Saya pernah ingat 596 gram. Bila besi saya itu wajib zakat. Kalau besi 400 saja kada wajib. Nah, ini itu perniagaan. Nah, artinya jual beli, perniagaan. Kita usaha lah, misalnya berusaha toko lah, tapi nisabnya lawan haulnya lah. Nisabnya jual 83 gram. Modal kita misalnya berapa? Harga emas ini berapa? Siapa yang tahu 1 gramnya? Lakian, nang bujangan tahu lah. Oh, nang bujangan harga emas tahu kada lakian. Bah, kada mempersiapkan nih berarti lapah lakiannya nih. Mau harga emas sudah tahu berarti kan ada takut-takut lagi saking persiapan jujuran. Berapa? Taruh 1 juta aja lah. Yalah. Nang 99. Terakhir ulun info taruh 1 juta. Nah ulun jam mempersiapkan juga. Kalau bini kan anak minta. Kalau 80, anggapnya 1 juta, 83 juta, modal 83 juta. Setahun berikutnya ternyata dihitung-hitung lah modal lawan keuntungan 125 juta, wajib zakat. Tapi bila modal 83 juta, tahun berikutnya tersisa 60 aja, berarti rugi nih. Kada wajib berarti. Kada wajib. Nah, biji-bijian, buah-buahan dan hewan ternak, biji-bijian ya kayak baras. Nah, apalagi kalau nang pokok loh. Apa? Jagung. Lah nang pokok-pokoknya. Kan di Indonesia ini ada 3 bahan pokok: beras, jagung lawan apa namanya itu? Jualan lain gandum lain. Allah. Gandum itu daerah Arab. Apa nama kenang dalam pohon itu apa? Sagu lah. Hah? Sagu ya lah. Nah itu teh sagu. Nah, untuk wilayah Indonesia. Nah, itu buah-buahan dan hewan ternak. Nah, buah-buahan hanya kurma. Nah, lawan apa? Inaf. Inaf tuh anggur. Di sini ada teman anggur lah. Limau banyak. Limau banyak. Limau lagi tinggi jelas. Nah itu bang ujiannya. Imbah harga naik, limaunya pulang nggak ada. Kehendak kita tuh lah pas naik itu panen limau. Kehendak manusia. Ya rezekinya masing-masing. Tapi ada nang di antaranya Pak, lu yakin pasti ada nang yalah. Nang tetamu tadi. Pas harga tinggi limau sidin ada tuh. Kita makam habis dah, tahu ngot jam dia. Ya bagiannya lain-lain kada kawa. Awak kita sarik lah. Udah kalau itu aja sidin aja. Membunguli aja. Yalah. Pakai teknik anu pulang aja bisa anu limau aja. Apa menghambat anu aja pertumbuh apa aja untuk
Apa bahasanya? Menunda panen. Nah, ya loh, itu ada obatnya aja. Dasar ada obatnya. Semua itu sudah atas takdir daripada Allah. Biar umpatiha tahun ini umpati sidin nang tahun ini nang umpati tahun dulu bisa luput pian. Ayo bujur, nyelain lain sudah bagiannya kadang awak. Lah, orang nang kena, alhamdulillah. Orang nang kada kena, gitu. Paham ay pian Allah. Artinya pian, ampun pian semuaan ya Allah. Ulun paham ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan kan ya Allah, ulun tahun kena lah. Nah, nyaman kalau merayu. Lah, ulun tahun kena ya Allah lah. Ya Allah. Merayu. Ini kada gerundung. Iya, aja. Bahasa orang ya 5 juz. Lu kan paham juga 5 juz tuh cuman 5 juz kan 5 antum lah. Nah, 5 juz ya kan. 5 sidin haro aja harga 14.000, 13.000. Tiwas 5 juz dijual. Ya masing-masing tadi. Lah Allah tuh mencukupi masing-masing. Nah, kita hendak yang menahan ya berarti nang kalau kadang menjual, cuman kebutuhan ada, keperluan ada, kadang awak. Untung jual ada yang dijual. Kalau waktu kita perlu ada yang dijual, nah itu sudah bantuan daripada Allah. Ini ada aja orang perlu, kada dijual sama sekali, ungut. Ya akhirnya nang maksiat itu dilaku, apa nang digawi. Karena kada danang di apa tuh deh, kada danang di apa-apai. Tapi alhamdulillah tuh, ketika kita ada keperluan, ada yang dijual masih. Coba bayangkan, begitu ada keperluan, kada ada sama sekali, ungut. Nah, dipikirkan 5 orang, tuntan sudah kena aja, macam-macam. Ya, alhamdulillah. Ya, syukur terus kita, pahamnya kita dan Allah sudah. Nah, biji-bijian, buah-buahan. Begitu pula tidak wajib kecuali dalam waktu yang tertentu. Nah, bila belum waktunya kada kawa. Nah, ada waktunya. Dan nisab tadi, haul. Nah, bila setahun keluarkan. Nah, lain kecuali harta apa? Harta dapatan. Nah, itu mau kada mau langsung dikeluarkan zakatnya 20%. Nah, biar mencangkau-cangkau bisa di kampung, nyetak dapat amas. Wah. Meninggalan zaman Bahari, kerajaan Bahari misalnya. Tapi itu pulang bila sebelum Rasulullah SAW diutus, bila setelah diutus maka bukan harta karun. Sebelum Nabi Muhammad diutus, dapat misalnya ujar nang ahli sejarah ini sekitar 2000 tahun yang lalu, berarti lah pas deh. Sedangkan Hijriah hanya 1444, ya lah. 1444 ke 45. 44. Jangan ditembak besok lah. Ya ada juga kena. Menurut kadang-kadang sampai orang berpandang itu di nah tokonya buntut Habib zaman doakannya, nah macam-macam kalau padahal kan ada Hijriah. Ya Allah. Jadi dalam waktu tertentu yaitu genap setahun pada saat itu. Barang perniagaan dan hewan tertentu. Nah, hewan ternak dan di saat panen pada tanaman dan buah-buahan. Nah, pada saat panen, mau kada panen, kada kau berzakat dulu. Saat panen, lah hanya mengatam, hanya kau berzakat. Itu kan sampai kada ukurannya. Bila sampai nisabnya hanya berzakat. Ulun BPJ tahun ini kada sampai aja. Berarti kada berzakat. Kalau beras berapa? 675 kg. Kalau liter berapa hitungannya tuh? Biasa kalau zakat tuh berapa belek biasanya? Hitungan buahan kita. Pun 10 balik, 1 balik lah. 100 balik berapa? 10 lah. Itulah hitungannya lah. Nah,
Pada ukurannya 675 kg. Itu nisabnya. Nisab daripada zakat beras. Nah, hitung seorang pian. Nah, itu waktu tertentu dan sampai hitungannya. Nah, dan wajib adalah kadar tertentu, yaitu 1/40 dari uang dan barang perniagaan, 1/10 daripada biji-bijian buah-buahan yang disirami tanpa biaya. Nah, bila tanaman tanpa biaya 1/10 ya. Bilanya biji-bijian dengan biaya maka 20% pada tanaman yang disirami dengan menggunakan biaya. Adapun hewan ternak yang dikenai zakat ialah onta, sapi, dan kambing. Maka pemilik harta harus mengetahui ilmu yang cukup tentang zakat, yaitu nisab dan kadar yang dikeluarkannya, dan orang-orang berhak menerima daripada zakat. Nah, onta, bila ternak onta, sapi, kambing. Kalau bisa ayam beb, kada. Kalau bisa itik beb, kada. Tapi bila itik itu dijual, lebih misalnya 83 juta sesuai dengan emas itu. Yalah, perniagaannya lebih daripada nilai jualnya 83 zakat. Nah, Allah. Bagi orang yang mengeluarkan zakat mendapat pahala yang besar dan ganjaran yang mulia, serta mendapat berbagai manfaat dan faedah keagamaan dan duniawi. Orang yang selalu mengeluarkan zakat akan selamat dari berbagai bencana dan cobaan yang menimpa harta, insya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza addaita zakatan malika tayyibatan biha nafsuka faqad azhabta anka sarrahu." Nah, arti segala nang kada baik-baik itu berjauhnya. Ujian Nabi apa? Apabila engkau tunaikan zakat harta engkau dengan senang hati, maka engkau telah menghilangkan dari engkau segala kejelekan. Yang baik-baik, baik nang di hati kita ataupun johir kita berjauh semua. Ya, bila orang nggak ada menunaikan zakat, artinya apa? Bakhil atau engken berajut. Nah, tahu wajib ya ada mengeluarkan zakat, berarti engken berajut. Lah, artinya ini zakat tadi dikeluarkan, artinya menentang perintah Allah. Berarti uang ini engken daripada engken. Engken kuadrat dalam bahasa matematikanya. Nah, engken kuadrat ya Pak. Ini matematika adalah pangkat 2 aja. Ini engken kuadrat. Saking engkennya sampai hak wani melanggar perintah Allah tuh saking engkennya. Sayang ya. Ya Allah, sayang itu bila nang banyak tuh dihitung-hitung. Nah, jangan menghilangkan segala daripada kejelekan, baik kejelekan johir kita atau batin kita, semua. Nah, jadi kejelekan itu macam-macam. Ada orang hendak berbuat jelek kawan kita berjauh, atau kejelekan dari kita tuh hilang. Nah, makanya untuk nang hendak pian adalah menghilangkan rasa engken, rasa nanto, tunaikan zakat. Di situ dulu. Nah, kalau sedekah itu sunnah aja, nang zakat ini nah. Ini satu mat lagi kan zakat fitrah ya kalau bulan puasa. Mat lagi lah. Ini tanggal berapa sudah Rajab? Ya Allah, 12 lah. Nah, Rajab, Sa'ban, satu mata lagi. Ramadan, mudahan sampai umur kita Ramadan semua. Mudahan. Kalau kita bahari raya. Nah, Ramadan itu kada hari raya yang dicari. Nah, Ramadan itu dicari dan keberkahan daripada Allah, itu yang kita cari. Nah, makanya doa tuh Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampai di bulan Ramadan itu kita mengambil keutamaan-keutamaannya. Nah, makanya kalau ini contoh, dari seminggu hari yang paling baik apa? Hari apa? Dari seminggu hari yang paling bagus.
hari pernikahan. Lain lah. Hari Jumat itu paling afdol. Nah, dari setahun bulan yang paling afdol apa? Ramadan. Dari setiap hari pulang yang paling afdol hari apa? Setiap hari. Selain Jumat, hari apa? Hari Arafah. Itu paling afdol. Hari Arafah itu paling baik sudah, paling afdol. Di antara Nabi dan Rasul pun yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Nah makanya bulan Ramadan itu bulan yang paling afdol, yang paling mulia. Nah, banyak yang terlena di situ kadang-kadang. Nah, banyak kita yang menyia-nyiakan. Malam pulang paling bagus malam apa? Selain malam Jumat. Hah? Malam bulan madu. malam Lailatul Qadar. Ini loh bulan madunya. Ya Allah. Malam Lailatul Qadar itu paling mulia. Yang satu ibadah sama kelipatannya seperti 1000 bulan. Nah, kan anak tertipu sudah buhannya. Malam bulan madu aja paling siang. Nah, itu pula ujar Nabi Muhammad apa? Mahalaka, setelah lagi lah jam 11 saudara. Mahalaka malun bil bahrin wala barrin ila bijaisid ila bihabsiz zakati. Tidaklah binasa suatu harta di laut dan di darat melainkan karena tidak dijakati. Mahalaka malun bil bahrin wala barrin illa bihabsiz zakati. Tidaklah binasa, artinya tidak akan hilang harta di laut dan juga harta di darat kecuali inya kada berzakat. Bila orang kada berzakat, tunggu habis hartanya. Maksudnya kayak itu ujian Nabi Muhammad. Bila kada berzakat hadangi, ya sudah kayak korun loh. Korun itu kan kada akan berzakat, lalu habis ditelan non bumi. Hasinu amwalakum bizakati wadawu mardakum bisadaqati. Lindungilah harta kalian dengan zakat dan obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bila berzakat artinya melindungi harta kita, artinya bila melindungi apa? Terjaga. Bilanya orang sakit, obatnya apa? Sedekah. Bila pindah garing, bersedekah. Itu obatnya. Nyatakan dengan sedekah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitku. Biar sedikit bersedekah 1 juta kah? Oh, itu banyak lah. Ya Allah. Ada sebanyak-banyak sedekah. Ini hati kita apa? Apalagi bila piel itu akan mengamalkan amalan yang paling bagus. Bila orang sembah tundung sembahyang Jumat yang undang makan di rumah, nah itu paling bagus. Nah, amalkan setiap minggu, setiap Jumat bila pilihan kawa bertambah terus. Nah, orang tundungan misalnya Jumat, nah, ke rumahannya pian. Biar makannya bubur ada Bapak. Tapi niatnya itu nah, memberi makan orang yang selesai beribadah, ya Allah, luar biasa. Nah, jadi hasinu amwalakum bil zakat wadawu mardakum bis sadaqati. Lindungilah harta kalian dengan kita berzakat dan obatilah sakit kalian dengan kita bersedekah. Kan nyaman kalau obat jalan, sedekah jalan. Minum obat, sedekah. Minum obat, sedekah. Jalan. Di hendak ampih bersedekah aja kolera. Sampai hendak mati ya hendak bersedekah. Ada juga manusia gitu.
Allah. Nah terakhir, ma khalatiz zakatu malan illa mahaqathu. Tidaklah zakat bercampur dengan harta melainkan hilang berkahnya. Nah, bila zakat maksudnya atau kada dikeluarkan nanti tercampur. Lah, nang mana zakat, nang mana harta tercampur. Dibeda kada dikeluarkan, maka hilang berkahnya. Hilang. Bila hilang itu apa? Ya jadi engken. Engken jadinya. Orang menyuana masjid kada hakon menyumbang. Orang menggawe misalnya maulid kada hakon menyumbang. Isra Mi'raj kada hakon menyumbang. Ada orang bulah majelis kada hakon. Engken doang, berkahnya hilang. Nah, berkahnya hilang. Diambil berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati. Bila sudah bercampur tuh. Artinya bila bercampur tuh zakatnya kan dari keluarga tuh tercampur harta saudara zakat. Hilang berkahnya. Orang bahari itu hati. Lah, orang bahari itu nya apik bener. Bila nang panen nang dipikirkannya zakat berdahulu. Ya, berapa balik bah ya kita jam zakat berdahulu kayak itu. Buktinya apa? Setahunan baras sudah habiskan buahnya. Ya, setahunan baras sudah habiskan. Wah ini kan, padahal banyak pada bahari misalnya tah. Pulihannya, tapi kadang akan berzakat ya habis. Burung bahari itu ya Allah. Kan, baras lah kemana lah? Luas Banjar. Berapa seliter aja? Unus mayang berapa unus mayang? Berapa? 15. Alhamdulillah. Ya biar larang asal ada aja kan Bapak. Ini sudah larang kalau ada barasnya, lucut. Alhamdulillah. Orang tertentu aja jual lah. Nang menikmati tadi, dia bagiannya lain-lain. 12.000 lah. Ya mudah-mudahan naik pulang. Jadi sudah naik tuh ngalih turun. Ujuran nabi sudah naik tuh ngalih turun. Minyak goreng nggak ada turun-turun lagi ngalih mana kalau. Yang ngalih turun, makanya lu doakan naik pulang. Nah, baik doakan naik pulang sama sekali, jadi nyaman. Ya yang penting, berarti berpikir-pikir aja sudah. Apa pulang cari makanan nak? Baras lah. Menurut baras Jawa makan di rumah. Tapi larang juga baras Jawa ini. 60 berapa tuh bukan tuh 5 kilo 70 jadi di semalam 70 buya aja naik sudah ada apa-apa juga naik yang penting ada barangnya bah naik tidak ada harga apa ada barasnya apa kita makan Alhamdulillah. Ya bergantian semalam minyak ini baras ulangnya giliran aja siapakah ulang yalah 5 sudah nih lah cuman 5 belum lagi lah. Macam-macam tadi Allah begilirannya kan gampang nang tepe imbay. Jangan tepe imbay semua naik nyanyuk pola kita. Bawang naik, minyak naik, baras naik, lombok tepe imbay naiknya. Sekali ke pasar baru 50.000. Mana baginya biar nih lah. Naik tepe imbay. Alhamdulillah naiknya kan tepe imbay. Yalah. Ayam berapa sekilo itu? 10 on ya lah. Sekilo 10 on ya lah. Juga ya lah 10 on. Ayo intinya itu dulu. Zakat jangan kada dikeluarkan.